2 Maret 2020, Jakarta adalah awal bagi Indonesia. Hingga pada tanggal 10 Juli 2021, Indonesia telah melaporkan lebih dari 2.400.000 kasus positif COVID-19. Hal tersebut membuat Indonesia menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dengan angka kematian 65.457 jiwa, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia. Indonesia menetapkan bahwa mereka harus hidup dengan peraturan baru atau disebut dengan new normal, di mana semua kegiatan harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Diharapkan hal tersebut dapat membuat penekanan jumlah terjangkitnya masyarakat terhadap virus COVID-19. Pasien-pasien yang terjangkit atau terindikasi oleh COVID-19 mendapat perhatian khusus oleh pihak rumah sakit. Mobil ambulan menjadi alat transportasi yang wajib digunakan oleh pasien COVID-19. Seringnya mobil ambulan lewat seperti menandakan bertambahnya satu pasien COVID-19. Sejak kasus positif COVID-19 meningkat drastis hampir sebulan terakhir, banyak rumah sakit di daerah sibuk menghadapi lonjakan pasien yang terinfeksi COVID-19. Hal tersebut terjadi bukan hanya di suatu daerah saja, tetapi hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Meningkatnya angka kematian berbanding lurus dengan meningkatnya pemakaman yang menggunakan protokol COVID-19. Hal ini membuat petugas bekerja ekstra, karena dalam satu hari harus mengkebumikan banyak jenazah dan hal itu membuat petugas harus mendapatkan perhatian lebih. Berita-berita yang tersebar ke masyarakat menjadi penanda bahwa Indonesia masuk dalam kondisi yang sangat darurat dalam melawan COVID-19. Hingga akhirnya Indonesia bisa dan harus berani melawan virus ini dengan cara pengembangannya apabila terjadi wabah terutama yang disebabkan oleh virus baru seperti COVID-19. Universitas Pamulang melalui himpunan mahasiswanya bekerja sama dengan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Tangerang Selatan, dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan vaksinasi mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Universitas Pamulang menggelar kegiatan vaksinasi massal yang ditunjukkan kepada masyarakat dan juga mahasiswa. Kegiatan vaksinasi mahasiswa ini sangat menarik perhatian masyarakat sekitar, karena bukan hanya mahasiswa yang antusias dalam kegiatan ini, tetapi masyarakat pun juga menginginkan vaksin terhadap tubuh mereka. Kegiatan vaksinasi mahasiswa ini sama sekali tidak dipungut biaya. Cukup melengkapi data diri sesuai kartu tanda penduduk, maka peserta dapat mendapatkan vaksin.
ayolah kita ikut vaksin ini karena untuk ngelindungin diri sendiri juga gitu kan. Jangan pernah takut divaksin, karena ini adalah bagian dari cara kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Yuk kita bareng-bareng kita vaksin, kita ngelawan nih COVID-19 yang bener-bener udah ngeganggu aktivitas kita semua, oke? Jadi tujuannya biar apa? Biar negara kita bisa kembali pulih dengan secepatnya. Memberikan dampak yang positif untuk mereka begitu, baik itu dari masyarakatnya sendiri ataupun baik dari mahasiswanya begitu. Kita pun mau membantu pemerintah untuk mengurangi angka peningkatan COVID-19 dengan proses vaksinasi ini kan. Kegiatan ini dapat membantu mahasiswa yang sedang berada di luar kota, sehingga mereka tidak harus kembali ke kota asal mereka untuk melakukan vaksinasi. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari penuh, dengan target 2.000 sampai 3.000 peserta vaksin. Kurang lebih 3.000 mahasiswa dan masyarakat. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi. Bahkan sudah lebih dari 1 juta kasus. Sebagai upaya pencegahan penyebaran, pemerintah tidak lelahnya selalu menginstruksikan masyarakatnya untuk menerapkan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Instruksi yang ditunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat serta mensosialisasikannya sehingga penerapan protokol kesehatan dapat merata kepada seluruh lapisan masyarakat. 5M yang dimaksud yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Hal ini adalah bagian dari upaya kita untuk menekan laju pemaparan COVID-19 dan tentu saja
ini adalah bagian dari tugas kemanusiaan kita. Selain dipengaruhi oleh kemunculan varian baru, penerapan protokol kesehatan yang semakin longgar di masyarakat juga disebut sebagai penyebab memburuknya situasi saat ini. Jika masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan yang sesuai, besar kemungkinan pandemi masih dapat dikendalikan. Pemerintah perlu meningkatkan terus kepada masyarakat bahwa kerugiannya sangat luar biasa apabila kita jatuh sakit karena COVID-19. Selain berakibat fatal, pelayanan kesehatan baik fasilitas maupun tenaga kesehatan juga ada batasnya. Meskipun program vaksinasi telah dimulai dijalankan, masyarakat masih harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai tindak pencegahan COVID-19. Vaksinasi sangat bagus untuk upaya pencegahan spesifik. Jadi, vaksin bukan obat melainkan salah satu bentuk pencegahan. Kendati demikian, masyarakat harus tetap menggunakan modalitas pencegahan lainnya yang selama ini sudah dilakukan, yaitu protokol kesehatan. Vaksinasi juga merupakan cara untuk menciptakan kekebalan atau imunitas. Imunitas adalah kemampuan tubuh manusia untuk mentoleransi keberadaan materi alami dalam tubuh dan menyingkirkan atau mengeliminasi bahan atau substansi asing tersebut. Vaksin diharapkan akan mampu memberi kekebalan alami dalam jangka panjang sehingga akan berhasil menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Kendati demikian, program vaksinasi yang telah mulai dijalankan masih perlu diikuti dengan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Masyarakat masih perlu menghindari tempat tertutup atau keramaian dan menghindari kontak erat. Masyarakat juga perlu memperhatikan ventilasi udara, durasi dan jarak saat berada di dalam ruangan tertutup. Masyarakat memiliki peran besar dalam rangka mempercepat pandemi COVID-19 ini untuk segera berakhir. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 sangat mudah menular dengan inhalasi, yakni proses saat menghirup oksigen melalui hidung dan masuk ke paru-paru, baik melalui droplet atau cipratan liur yang dikeluarkan seorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Fungsi vaksin itu ada banyak, jadi salah satunya lebih tepatnya ke fungsi buat nambahin imun tubuh kita. Karena virus ini kan udah makin banyak, banyak yang ganas gitu. Jadi harus vaksin. Ya pasti pemerintah kan udah memikirkan segala sesuatunya, memikirkan agar rakyatnya itu nggak terlalu imunnya rendah juga, nggak terlalu banyak yang sakit, karena kan kita nggak tahu nih yang OTG itu tiba-tiba dengan gejala yang udah berat, makanya disediakanlah yang namanya vaksin dari pemerintah. Tersedianya vaksin COVID-19 telah ditunggu-tunggu oleh jutaan penduduk Indonesia. Penyebaran virus tersebut masih belum terbendung, sehingga angka kasus positif dan korban meninggal dunia terus meningkat. Menurut dosen Fakultas Kedokteran UNSUD, penggunaan masker yang standar dan tepat cara pakainya sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, kampanye dan edukasi secara terus-menerus kepada seluruh masyarakat sangat dibutuhkan. Perlu dilakukan secara berulang-ulang tanpa mengenal menyerah. Juru bicara program vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kekebalan kelompok minimal 70%. Jika dilihat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 271 juta jiwa. Sedikitnya pencapaian kekebalan kelompok adalah 70% dari jumlah penduduk
yang berarti sekitar 189 juta penduduk yang harus mendapatkan vaksin. Vaksin COVID-19 ini menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, penyuntikan vaksin sebanyak 2 kali pemberian dengan jarak atau interval sekurang-kurangnya 28 hari sejak pertama kali disuntikan vaksin dosis pertama. Jika 189 juta jiwa adalah target pencapaian kekebalan kelompok, maka dibutuhkan setidaknya 378 juta dosis vaksin untuk Indonesia mencapai kekebalan kelompok minimum. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa akhir Desember tahun 2021 sebanyak 180 juta atau 70% penduduk Indonesia harus sudah mendapatkan dosis vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Kapolri yang telah bertengah-tengah kita. Selamat datang Bapak Kapolri, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita melaksanakan kerjasama yang luar biasa dalam rangka vaksinasi yang menyasar adalah masyarakat kampus. Pak Wakapolri kami laporkan bahwa para dosen dan pegawai kami sudah divaksin. Sekarang mahasiswa target hari ini paling ada 2.500-an. Tadi pagi sudah sekitar 1.400 dan sekarang sedang 1.000. Kami sangat bangga dan bangga Bapak datang ke sini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingatkan kita yang sudah divaksin juga jangan euforia. Ya, karena saya ingatkan kita belum mencapai herd immunity. Jangan membuka masker. Jadi 5M protokol COVID-19 tersebut kita lakukan. Mulai dari kita mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Kalau kita patuh kepada ini, insya Allah kita tidak akan terpapar daripada COVID-19. Sebelum peserta vaksinasi disuntikan dosis vaksin, mereka akan masuk pada tahap screening atau pengecekan suhu tubuh, tensi darah, serta tanya jawab singkat terkait alergi yang ada pada diri peserta vaksinasi.
buat mahasiswa yang masih takut untuk vaksin, ayo vaksin. Buat masyarakat di luar sana, nggak usah mikir 2 kali buat vaksin atau enggak. Yang pasti harus vaksin, karena vaksin jauh lebih kuat daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan orang yang tidak vaksin. Karena saya pun sendiri udah melihat sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Dengan orang yang nggak divaksin itu gejala lebih berat lagi daripada orang yang divaksin. Jadi buat orang-orang di sana nggak usah mikir 2 kali gitu. Mumpung vaksinnya gratis disediain sama pemerintah gitu. Hai, perkenalkan nama saya Naziratu Farisa dari Universitas Pamulang. Kesannya ya bermanfaat menurut saya karena membantu orang, apalagi sekarang ini vaksinnya gratis kan. Karena sebagian ada yang bayar. Pesannya buat yang mahasiswa yang belum mau divaksin. harus vaksin ya, nanti biar gampang ke depan-depannya. Pasti nanti kalau setelah habis corona, misalkan coronanya udah hilang, pasti kan mau jalan-jalan. Imun tubuh biar naik. Iya, imun tubuh biar naik. Karena kan sekarang vaksin aja udah salah satu persyaratan buat pergi ke luar negeri kan. Iya bener, mau nonton bola juga kan vaksin. Oke. Oke. Jadi gitu aja, makasih Iya, ya, Mbak. iya sama-sama. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Supriyadi. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi semester 8. Hari ini saya sudah divaksin untuk pertama kalinya dengan vaksin Sinovac. Yang saya rasakan tidak ada efek samping sih, biasa-biasa aja, cuman setelah divaksin seperti ada rasa pegal aja di tangan kiri, itu aja sih. Kesannya kalau menurut saya baik sih, semoga sih bisa diselenggarakan secara periodik sih Kak, gitu. Ya kalau menurut saya harus berani sih supaya kita bisa keluar dari pandemi ini dan Indonesia bisa terbebas dari corona, gitu sih Kak. Kalau kita sih lewat jalur udara aja sih komunikasinya. Jadi di masing-masing organisasi itu kan ada ketuanya. Jadi kita cukup mengkontak dari ketuanya dan ketuanya pun akan menyalurkan lagi ke anggota-anggotanya gitu. Cukup gitu aja sih. Lumayan mudah juga karena ini kan kegiatan relawan. Jadi kita nggak memaksa mahasiswa-mahasiswa dari Hima yang mau ikut. Jadi kita hanya menawarkan yang bersedia saja menjadi relawan karena ini pun kita tanpa paksaan gitu loh. Kesannya sih alhamdulillah cukup memuaskan sih ya, soalnya udah sesuai target kita juga yang datang. Lumayan antusiasme dari masyarakat dan mahasiswa lumayan tinggi. Paling utama sih kita adanya komunikasi ya, walaupun emang dalam online seperti ini kan kita adanya komunikasi dalam grup. Mungkin buat panitia semoga dapat bekerja sama kembali, lebih kompak juga buat kedepannya. Hima atau Himpunan Mahasiswa yang menjadi panitia dalam acara vaksinasi ini terdiri dari 6 himpunan mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi, Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi, Himpunan Mahasiswa D3 Sekretari, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Vaksin mungkin tidak membasmi COVID-19, tetapi dengan vaksin membantu Anda untuk mencegah wabah yang menghancurkan dan mematikan secara keseluruhan ini. Tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Tetapi ambillah langkah pertamamu untuk mengatasinya. Mari vaksin.
Insya Allah hari ini divaksin. Dosis pertama, dosis kedua? Dosis 1. Dosis pertama. Betul. Sudah mas. Kedua, yang kedua, tahap kedua? Ini yang pertama udah kemarin, sekarang saya lagi nunggu dosis keduanya. Hari ini saya sudah divaksin untuk pertama kalinya dengan vaksin Sinovac. Vaksin dong? Udah. Sakit? Enggak. Apa yang dirasa setelah divaksin? Agak pegel sih di sebelah kiri emang. Pegel? Oh sudah divaksin. Dua kali berarti? Baru sekali. Iya. Takut gak sama vaksin? Enggak sih. Enggak takut. Yuk kita bareng-bareng kita vaksin, kita ngelawan nih COVID-19 yang bener-bener udah ngeganggu aktivitas kita semua, oke? Buat masyarakat di luar sana, nggak usah mikir 2 kali buat vaksin atau enggak, yang pasti harus vaksin. Saya mahasiswa, saya divaksin. Saya mahasiswa, saya sudah divaksin. Saya mahasiswa, saya divaksin. Saya mahasiswa, saya divaksin. Saya mahasiswa, saya divaksin. Saya mahasiswa, saya divaksin.